Ibu, masih semangat Ji semua. Alhamdulillah pada siang hari ini dimana cuaca sedikit panas, tapi semangat Ibu Alhamdulillah masih luar biasa ya untuk menerima materi. Oke Bu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai pengasuhan anak, mengenai pengelolaan keuangan, mengenai kesehatan dan gizi dan perlindungan anak. Dan meskipun pada keadaan seperti ini pertemuan kelompok kita masih tetap berjalan dengan lancar, tetapi tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan jaga jarak dan jaga kesehatan dan tetap pakai masker ya. Kemarin sudah diajarkan juga tentang bagaimana mencuci tangan dengan baik Bu. Jadi sekiranya alhamdulillah di sini alhamdulillah Ibu semua pada mengaplikasikan atau mempraktekkan di rumah masing-masing, di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di materi kesejahteraan sosial. Nah, tahu di sini ada ibu-ibu yang lansia, tidak ada ya, karena sebenarnya tidak begitu dianjurkan untuk mengikuti pertemuan untuk ibu-ibu lansia, karena kita juga paham atau kita mengerti bahwa keadaan beliau atau lansia kurang sehat. Akan tetapi kita di sini ibu-ibu yang ada lansianya di rumah atau ibu tak di rumah, kita nanti yang terapkan kepada lansia yang ada di keluarga. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa penuaan adalah proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, jadi ibu-ibu di sini atau saya pun sendiri yang masih muda akan nantinya kita akan seperti beliau, kita akan menua. Jadi kalau ada lansia di rumah tak ya, atau orang tua tak sendiri, itu harus dihormati ya. Karena itu termasuk semua proses manusia ya, termasuk masa tua adalah masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Jadi orang tua tadi rumah itu pernah muda seperti kita. Akan tetapi beberapa orang masa tua adalah permulaan kemunduran secara sudut pandang kesehatan. Jadi orang tua atau lansia yang ada mungkin di keluarga itu pernah di semua muda, dan itu proses penuaan itu akan ada. Betul. Jadi apa Ki sampai di sini Di? Jadi nah di sini ada pengertian lansia. Nah, jadi lansia ini adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, kalau misalnya ibu-ibu yang di PKH ini untuk mendapatkan bantuan itu untuk lansia itu umur 70 tahun ke atas ya Bu. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Jadi ada juga lansia yang kayak 60 mungkin masih sehat masih kuat untuk bekerja. Nah, ada juga lansia usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya ya, ini yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan tanpa
kemampuan keluarganya gitu Bu ya. Nah, mengapa lansia perlu diperhatikan? Karena data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Jadi makanya kalau ada lansia tak jangki abaikan ki parutu suki apa lagi namanya itu, dibati-bati, dipedulikan, dikasih sayang, apalagi orang tua tak sendiri itu. Sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, jadi harus dikasih perhatian lebih sama kalau ada orang tua tak di rumah tak. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah ini Bu kita lihat itu kalau ada orang tua tak lansia tak kita perhatikan gitu di rumah tak, akan seperti itu nanti. Jadi umpamanya kalau misalnya ada, tapi di sini insya Allah ibu-ibu tidak ada yang mengabaikan orang tuanya atau lansia yang ada di rumahnya. Kita perhatikan baik-baik bagaimana perasaan tak kalau misalnya kita yang seperti beliau terus tidak diperhatikan, diabaikan, jadi kita pasti sedih. Jadi sebisa mungkin kita ini yang ibu-ibu yang masih punya orang tua, bersyukurlah atau dan rawat orang tua tak baik-baik di. Nah ini ada juga di sini tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan. Nah itu kalau mungkin ada di rumah tak sakit-sakit atau kayak perubahan pada persendian atau kayak biasa kayak lututnya sakit, pinggangnya, atau mungkin merasa selalu tidak enak badan, itu tiap lansia dapat mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda penanganannya tergantung dari penanganan permasalahan, disesuaikan dengan tipe lansia, disesuaikan kondisi lansia secara fisik maupun psikis. Tadi ada lansia yang masih kuat di beraktivitas, dan ada lansia yang memang dia tidak mampu beraktivitas tanpa bantuan keluarganya atau terdekatnya. Nah ini ada kondisi dan permasalahan lanjut usia, yaitu psikis atau biologis. Ini perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering, yang ada tuh biasa keriput nih kulitnya toh, gangguan gerakan akibat radang sendi, biasa lututnya atau pinggangnya susah berdiri tanpa dibantu kayak begitu. Gangguan panca indera kayak penglihatannya atau telinganya mungkin kurang pendengarannya atau kurang penglihatan nih, gangguan saluran kencing. Nah biasa juga itu sering kencing, kayak giginya mulai goyang atau muncul penyakit-penyakit kayak pikun, stroke, dan kayak radang sendi kayak begitu semua Bu. Jadi itu perubahan lansia. Jadi jangki ibu-ibu di rumah tak jangki mengeluh, kasih sayang supaya mereka juga tambah semangat merasa dihargai. Bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, bagaimana ceritanya hadapi? Ini ibu-ibu jadi tetap menghormati dan menghargai lansia dan sebagai orang tua tak bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua. Jangan kodong bentak-bentak jangan biarkan beraktivitas sendiri, ambil makanan sendiri, tapi dibantu Bu memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah kalau ibu ada lansia mau cerita, biar mau itu kodong tidak jelas caranya bicara atau tidak nyambung, dengar mikir saja Bu, kita mami ini yang sehat mengerti keadaannya orang tua tak atau lansia yang ada di rumah tak Bu. Jangan kodong abaikan berikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Tanya mau apa, mau makan apa gitu, kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk
kapan ia mau mandi, apa ia mau makan, mau kita tanya mau kita mandi, mau kita makan, atau kita perhatikan itu semua jam waktu-waktunya. Dia bilang kapan ini harus makan, kapan dia harus mandi dan istirahat. Ya begitu Bu, sekiranya paham itu sampai di sini Bu. Ya insyaallah. Nah, jadi Ibu masih semangat semangat ya. Nanti kita bermain atau untuk apa ya, supaya lebih semangat lagi. Tapi kita lanjut dulu sedikit ini materinya, dan kita juga nanti bentuk kelompok ya Bu ya. Di sini kita akan mempelajari meningkatkan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Kualitas kesejahteraan lansia itu dapat meningkatkan salah satunya agar apa Bu? Agar mengupayakan lansia tetap sehat. Tanya olahraga apa saja yang dilakukan oleh lansia Bu? Olahraga yang dilakukan lansia harus disesuaikan dengan kondisi dan keamanan lansia agar tidak cedera. Ini ada peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia, seperti memberikan bantuan sosial lansia yang kurang mampu seperti ini PKH, menyediakan panti bagi lansia khususnya yang lansia terlantar. Jadi kalau masih jangan seperti yang lansia terlantar yang masih ada keluarganya namun ditelantarkan, jangan Bu ya. Malah kita bersyukur ini masih punya orang tua banyak di luar sana yang butuh orang tua, tetapi orang tuanya sudah tidak ada. Jadi makanya kita di sini, meskipun itu orang tua tak susah mendengar, susah diperintah, begitu memang orang tua. Istilahnya orang tua itu lansia itu akan seperti anak-anak dulu, seperti anak-anak tak yang maunya begitu. Jadi kita orang sehat ini harus mengerti Bu Dek. Pemerintah memberikan fasilitas kepada lansia, memberikan bantuan. Ini peran pemerintah ada juga Bu, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum, memberikan kemudahan dan melakukan pekerjaan agar pihak transportasi memudahkan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Memberikan pelayanan, dikasih pelayanan khusus bagi lansia Bu. Itu. Jadi ada juga peran pemerintah, dan ini juga ada peran serta masyarakat. Pemerintah saja berperan, masyarakat berperan, apalagi kita sebagai keluarganya harus berperan penting dalam menghadapi yang namanya lansia. Ini peran masyarakatnya Bu, itu kerjasama dengan puskesmas yang menyediakan posyandu lansia. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan lansia di rumah, mau kita pergi di puskesmas. Membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah, mengajukan ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Jadi begitu Bu ya. Jadi itu lansia itu sama jiki, bahkan itu lansia dilindungi sama pemerintah. Ada peran pentingnya pemerintah, masyarakat, terutama bagi kita sendiri yang keluarganya. Ibu perlu kita tahu bahwa lansia itu bukan beban. Ia adalah kita di masa depan. Jadi kalau misalnya mau lihat ke diri tak di masa depan, coba lihat orang tua tak yang sudah menua, lihat perhatikan kalau ada lansia tak di rumah tak, itu adalah kita di masa depan Bu. Mari memperlakukan lansia dengan baik, karena apa yang kita
subur itu yang akan kita tuai. Jadi kalau misalnya kita ada anak tak, didik ki anak tak, ajari ki anak tak bagaimana merawat ini supaya nanti kalau menua ki anak tak lagi yang rawat ki. Mari kita beri dukungan dan semangat kepada lansia agar tetap bahagia dan berkarya. Jadi jangan ki kodong biarkan ki sendiri, jangan ki abaikan ki, biar mama itu tadi apa yang ku bilang tidak jelas ki cara bicaranya atau tidak nyambung ya. Biarkan saya karena memang proses menua seperti itu Budi ya. Tapi insya Allah di sini ibu-ibu semua tidak ada yang mengabaikan orang tuanya atau lansianya di rumah toh Bu toh. Ya. Nah, lansia itu di Indonesia harus sehat dan bahagia. Nah, kalau lansia sehat dan bahagia. Oke, Bu. Nah, jadi materi ini, pertemuan ini apakah penting untuk dilakukan, Bu? Pentingnya dilakukan di mana? Terkhusus yang ada lansianya di rumah. Nah, ibu-ibu apakah kita harus mempraktekkannya? Ya, harus ya, apalagi ibu-ibu yang punya lansia. Jadi, jangki sekali lagi jangki abaikan ke lansiata karena itu adalah kita di masa depan. Nah, ibu-ibu saya tegaskan di sini jangki lupa praktekkan materi ini di rumah maupun materi hari ini maupun materi-materi sebelumnya karena itu sangat penting Bu, menjaga kesehatan, memulai usaha, membersih, menjaga lingkungan, kesehatan gizi sekarang untuk ibu-ibu lansia, khususnya ibu-ibu yang ada lansianya di rumah tuanya. Mari kita saling menghargai, saling menyayangi dan melindungi. Oke Bu, sampai di sini ibu-ibu paham? Insya Allah paham ya, karena ibu-ibu sudah paham. Nanti minggu depan saya tanya-tanya ibu apa-apa saja yang sudah dipraktekkan terkhusus yang ada lansianya. Kita bercerita, membentuk kelompok, saling menceritakan Bu ya. Ya, sekali lagi lansia harus sehat dan bahagia. Ya, cukup sekian ya Bu ya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum